Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita boleh ada. Semua itu karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta dengan kami, menuntun dan memimpin langkah kami. Terima kasih untuk kesempatan baru di hari ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 13 ayat 11-13. Tertulis demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah tantangan rohani yang begitu masif saat ini, Eropa menunjukkan tanda-tanda kebangunan rohani, khususnya di kalangan generasi muda. Ada banyak orang yang mulai menunjukkan ketertarikan mereka soal iman. Ada banyak orang dewasa yang minta dibaptis. Gereja-gereja baru dibuka. Gedung gereja yang lama mungkin kelihatan kosong, tapi ada begitu banyak gereja yang bermunculan, bukan di gedung-gedung gereja yang megah seperti di zaman dulu, tapi gereja-gereja ini bertumbuh di tempat-tempat yang seringkali tidak kelihatan dari luar. Prancis dan Inggris mengalami kebangunan rohani ini, dan juga di beberapa wilayah Eropa lainnya telah muncul bibit-bibit kebangunan rohani. Dalam Roma pasal 13 ayat 11-13 ini saudara, kita membaca tentang suatu kebangunan rohani yang harus terjadi pada setiap orang percaya. Di sini dikatakan bangun dari tidur, bukan tidur secara jasmani saudara, tapi tidur secara rohani. Dan kita semua harus bangun dari tidur secara rohani, sehingga kita berada dalam keadaan berjaga-jaga secara roh. Kita mengalami kebangunan rohani pribadi. Kebangunan rohani bukan berbicara soal emosi atau perasaan saudara, tapi kebangkitan yang terjadi dari dalam hati kita karena iman kepada Kristus yang membawa kepada pertobatan, yang memberikan kita kesadaran akan kasih karunia Tuhan dan adanya kerinduan untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kebangunan rohani adalah sebuah panggilan untuk kita bangun dari tidur secara rohani. Kita menanggalkan kebiasaan lama yang berdosa, meninggalkan cara hidup yang tidak benar, dan mulai berjalan di dalam terang Tuhan. Akan menjadi percuma saudara kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita tidak mengalami kebangunan rohani secara nyata. Ada beberapa hal yang menjadi ciri kebangunan rohani, yaitu pertobatan yang sungguh. Bukan cuma perasaan bersalah saudara, tapi ada tindakan nyata untuk meninggalkan dosa. Ciri yang kedua adalah adanya kerinduan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman. Hati selalu rindu untuk mencari kebenaran Tuhan. Ada kehidupan doa yang erat dengan Tuhan, dilakukan setiap hari. Bukan sekedar doa biasa, tapi suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Orang yang mengalami kebangunan rohani
juga akan memancarkan kasih dalam kehidupannya, dalam keluarga, dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Kasih Kristus akan nyata. Dan orang yang mengalami kebangunan rohani punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi tantangan akhir zaman, mari tetap berada dalam situasi bangun dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari alami kebangunan rohani pribadi dengan membuka diri bagi pimpinan Roh Kudus atas kita. Dan kita hidup menuruti kehendak firman Tuhan, setia melakukan tugas pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan, dan senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan untuk hidup dalam kebangunan rohani pribadi. Kami sadari bahwa menjadi orang percaya harus dibarengi dengan tindakan nyata. Menjadi Kristen akan menjadi sia-sia kalau kami tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus, dan bekerjalah di dalam kami, supaya kami bangun dari tidur secara rohani, dan kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami tidak lagi tinggal dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami Tuhan, untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.